yang dilakukan oleh kota Niniwe sehingga mereka terluput dari masa-masa yang sukar. Kita akan melihat yang pertama di ayat 5, Bapak Ibu. Apa dikatakan di sana di ayat 5? Kita akan baca 1, 2, 3. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Saudara-saudara tahu bahwa firman Tuhan ini disampaikan oleh Yunus kepada kota Niniwe, yaitu adalah pesan yang kedua kali. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita bagaimana Yunus ini diperintahkan ke kota Niniwe, pada waktu pertama Allah merancangkan untuk mengutus daripada Yunus, maka Yunus pergi ke Tarsis mereka supaya mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tetapi atas rencana Tuhan, karena Tuhan mengasihi kota Niniwe, sekalipun mereka sudah jahat, tapi kasih Tuhan tetap ada bagi mereka, sehingga punya rencana tentang mengutus daripada Yunus untuk menyampaikan pesan kepada mereka supaya mereka bertobat dan Tuhan yang menyesali rancangannya. Oleh karena itu yang pertama yang mereka miliki sehingga Allah membebaskan mereka dari murkanya, maka dikatakan di situ mereka percaya ketika firman disampaikan. Ketika Yunus menyampaikan firman Allah kepada kota Niniwe, mereka menerima dan mereka percaya dan mereka bertindak dan melakukannya, Bapak Ibu. Itu salah satu yang membuat kota Niniwe sehingga mereka terluput dari murka Allah. Mereka mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Yunus. Dia dikatakan, hai kota Niniwe, dengarlah, 40 hari dari hari ini engkau akan ditunggang-langgengkan. Lalu mereka mulai bangkit dan percaya, lalu mulai mengumumkan semua harus berpuasa, harus semua berlutut hambanya, harus berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka percaya dengan firman Tuhan sehingga mereka boleh meresponi dan menerima. Saya tidak percaya bahwa hari-hari ini begitu banyak orang mengaku percaya, tapi mereka tidak menerima firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Padahal waktu itu adalah kota Niniwe adalah orang yang jahat. Ternyata sekalipun mereka jahat, ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka menerima dan meresponi dan melakukannya. Ternyata Bapak Ibu, kadang-kadang lebih mudah orang jahat menerima firman Tuhan daripada orang yang baik-baik. Kadang-kadang orang baik-baik itu sudah merasa dia sudah cukup, sudah sempurna, tetapi sesungguhnya belum, Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, mari kita periksa apakah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ciri-ciri orang percaya itu adalah tidak pernah ragu-ragu di dalam mengambil keputusan di dalam Tuhan, tidak pernah bimbang dan tidak pernah tawar hati menghadapi tantangan, tetapi dia percaya, dia terus berjalan. Ketika firman Allah disampaikan, dia akan terima dan dia lakukan. Itulah orang-orang percaya. Tapi kalau mereka masih bimbang, mereka masih ragu, maka itu bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengajar kita di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, jangan bersandar kepada pengertian kita. Yang sering kita tidak mampu melakukan firman Tuhan karena kita bersandar kepada pengertian kita. Ketika kita tidak bisa mampu memikirkan, kita tidak mau melakukannya, sehingga kita tidak mau taat lagi. Orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak pernah ragu
dengan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Sekalipun mereka belum memahami, sekalipun mereka harus menderita, tapi karena itu perintah Tuhan, dia menerima dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Yesus, kalau orang ditanya kamu percaya kepada Tuhan, kita mungkin berkata semua, aku percaya, itu makanya saya datang beribadah kepada Dia. Tetapi orang percaya saja tidak cukup, Bapak Ibu. Orang percaya harus berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itulah orang-orang percaya. Percaya bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan tindakan kita, kehidupan kita percayakan kepada Allah. Itulah orang-orang percaya. Saudara, pada waktu orang Israel menghadapi Goliat, semua ketakutan Bapak Ibu, karena melihat Goliat itu besar, tinggi besar, dengan memakai perisai, perlengkapan perang, maka dia menantang kepada bangsa Israel, siapa yang berani melawan saya? Semua ketakutan termasuk Raja Saul. Tapi saudara tahu, ada satu pemuda yang masih muda, dia berkata, aku yang akan melawan engkau. Dia bukan perang, dia bukan tentara, tapi dia hanya pengembalaan daripada 3 ekor domba, yaitu Daud. Dia berkata, aku yang akan melawan engkau, hai engkau yang menghina Allah Israel, maka aku akan menyerahkan tubuhmu, bangkaimu kepada burung-burung itu. Di tengah-tengah keadaan bangsa Israel ketakutan, semuanya mulai melarikan dirinya, tapi tampillah Daud di tengah-tengah daripada di hadapan Goliat. Dia berkata, aku yang akan menghadapi engkau. Saudara bisa bayangkan kenapa Daud berani, padahal dia begitu kecil, dia tidak tahu peperangan, tetapi dia berkata, aku akan menghadapi engkau bersama Allahku. Saudara, inilah orang-orang percaya. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ketika Tuhan bersama dengan kita, kita tidak perlu takut menghadapi apapun, karena Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik, Bapak Ibu. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah kematian menjadi kehidupan, Bapak Ibu. Semua bisa Tuhan ubahkan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus, mari kita mulai menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Karena orang yang sungguh-sungguh percayalah yang akan menerima janji Allah, yang menerima keselamatan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Kisah 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan, ya, dan Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu semua akan selamat ketika ada orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang percaya adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang lebih mudah mempercayakan hidupnya kepada hal-hal duniawi daripada kepada Tuhan. Saya mengatakan, kalau Anda mau pergi ke Pulau Jawa, Anda naik pesawat. Kira-kira saudara takut nggak kira-kira naik pesawat? Takut Bapak Ibu? Sudah pernah naik pesawat? Iya, mungkin nggak belum pernah. Tapi saudara bisa bayangkan Bapak Ibu, ya, orang naik pesawat itu dia tahu kalau mereka jatuh pasti mati. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi kenapa mereka berani mempercayakan hidupnya kepada pilotnya, berani mempercayakan hidupnya kepada pesawatnya, padahal dia tidak tahu dan dia tidak kenal siapa pilotnya dan keadaan pesawatnya bagaimana. Kita pada waktu masuk naik pesawat, kita tidak pernah kita tanya, pesawatnya sudah diserviskan, pesawatnya masih keadaan baik enggak? Pernah ada orang bertanya? Tak pernah. Justru buru-buru orang mau naik seperti itu. Anda tidak tahu pilotnya pemabuk atau tidak, tapi Anda cuma naik saja. Anda percayakan hidup Anda kepada Dia. Kenapa orang bisa berani mempercayakan hidupnya kepada mereka, padahal Tuhan adalah Allah yang berkuasa, bisa mempercayakan hidupnya kepada Allah?
Seharusnya kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada apa yang ada di dunia ini. Karena Dia ada yang punya segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, kota Niniwe mereka percaya kepada firman Tuhan. Mereka percaya kepada Allah. Biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya di hari-hari ini, Bapak Ibu. Dan kita mau melakukan firman itu, kita hidup di dalamnya, sehingga kita akan keluar dan kita terbebas dari murka Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh kota Niniwe pada waktu itu, selain daripada percaya, maka dikatakan di sana bahwa mereka merendahkan diri, Bapak Ibu. Kenapa merendahkan diri? Mereka berpuasa dan berkabung, mereka duduk di tanah, dan itu artinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun ada raja di sana, tapi dia keluar dari tahtanya dan mereka turun merendahkan diri di hadapan Allah. Padahal mereka adalah orang yang jahat, orang-orang pemberontak, tapi mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang orang-orang baik-baik pun kadang-kadang susah merendahkan diri. Saudara, orang yang rendah diri, orang yang rendah hati itu, Bapak Ibu, tahu ciri-ciri khasnya. Dia selalu taat. Dia menerima teguran. Dia tidak pernah membela diri. Itu orang-orang yang rendah hati. Sehingga apa saja yang disampaikan dia berkata, dia akan terima dan dia lakukan semuanya itu. Itulah orang-orang yang rendah hati. Tetapi orang-orang yang tidak rendah hati, mereka akan selalu membela dirinya, mereka akan selalu membenarkan dirinya karena mereka merasa yang paling benar. Tapi orang-orang yang rendah hati, dia akan berkata, iya, saya akan siap melakukannya. Kenapa orang yang jahat bisa merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan? Padahal kota Niniwe orang-orang pemberontak, orang-orang jahat. Maka dikatakan, tetapi pada waktu firman disampaikan, mereka menerima dan melakukannya, mereka merendahkan dirinya. Sehingga mereka mengalami kelepasan dari murka Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita harus siap merendahkan diri kita, merendahkan hati kita dengan menerima setiap firman Tuhan, menerima setiap perintah daripada Tuhan untuk kita bisa lakukan. Karena firman itulah yang menuntun kehidupan kita. Firman itulah yang menyelamatkan jalan-jalan kita, Bapak Ibu. Karena jalan kita tidak baik, Bapak Ibu, tapi jalan Tuhan itu adalah membawa kita kepada keselamatan, Bapak Ibu. Oleh karena itu belajar. Tuhan dikatakan di Yakobus apa ya Adam, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ternyata orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat teguran, maka dikatakan di sana Allah menentang mereka. Tapi orang-orang yang rendah hati, Tuhan mengasihinya. Biarlah kita merendahkan hati kita, supaya Tuhan akan tinggikan kita. Tidak usah kita meninggikan diri kita sendiri. Biarlah peninggian datangnya daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu yang perlu harus kita miliki, supaya kita bisa mengalami kelembutan di masa-masa yang sukar. Kita tidak tahu bahwa di hari-hari depan kita apa yang akan terjadi. Sekarang orang tidak pernah memprediksi corona akan ada musibah yang seperti ini. Tapi saudara, kalau Anda ingat selalu firman Tuhan kepada kita, selalu diingatkan ada pesan-pesan bagi kita. Oleh karena itu saudara, mari kita mencari orang yang rendah hati, siap menerima nasihat, siap menerima teguran. Kita tidak perlu mempertahankan kebenaran kita, karena kita bukan orang benar. Kebenaran adalah hanya firman Allah.
Yesus adalah orang yang rendah hati. Dia taat. Sekalipun dia raja, tapi dia diperlakukan seperti hamba. Dia dianiaya, dia dicemooh, dia dicambuk, dia disalibkan, dia dibunuh. Dia terima semua, bukan karena Tuhan tidak sanggup melawannya, tapi dia mau belajar menjadi orang yang rendah hati untuk taat sampai mati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu taat dan selalu taat di dalam hal apapun. Itu yang perlu hari-hari ini. Jadilah orang yang rendah hati. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang rendah hati di tempat ini? Haleluya. Orang yang rendah hati adalah orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu datang berlutut di hadapan Tuhan, selalu berdoa di hadapan Allah, karena dia tahu kalau bukan Tuhan yang menolong, saya tidak akan bisa berbuat sesuatu apapun, sehingga dia selalu hanya bersujud datang kepada Tuhan. Itu orang-orang yang rendah hati. Tapi orang-orang yang tidak rendah hati, dia akan malas memohon kepada Tuhan. Kadang-kadang dia rasa doa tidak perlu. Aku bisa kuat, aku sehat hari ini, aku diberkati. Oh, aku semua aku bisa miliki. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan hanya menunggu waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada harus ukuran yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kejahatan kita mencapai ukuran yang sudah Tuhan tentukan, terimalah apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu, mari sebelum sesuatu semuanya terjadi, mari kita mulai berubah. Jadilah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Ketika orang-orang yang rendah hati, ketika dikatakan mari datanglah beribadah di hari Sabatku, karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita, Tuhan akan memberkati hidup kita, maka kita akan datang kepada Tuhan karena kita percaya firman Tuhan. 6 hari kamu bekerja, Tuhan berikan kepada kita 6 hari. Tapi Tuhan pesankan pada hari ke-7, engkau harus datang kepadaku. Saudara, bukan karena Tuhan waktu kita itu diambilnya, bukan Bapak Ibu. Saudara harus tahu karena keterbatasan manusia Tuhan tahu. Dia tahu 6 hari saja kamu bekerja, mungkin tenagamu nanti sudah habis. Maka pada hari 7 datanglah kepadaku, supaya aku mengembalikan kekuatanmu. Itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mulai datang di hari Sabatnya Tuhan, karena kita percaya di hari Sabatnya Tuhan akan membaharui kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan memperbarui segala berkat-Nya bagi kita, sehingga untuk menjalani ke minggu depan kita akan melihat penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Selain daripada kota Niniwe, mereka menerima firman dan percaya kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri dengan berkabung. Lalu yang ketiga dikatakan mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Mereka bertobat Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Sebelum kita menerima, sebelum segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, biarlah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kalau kota Niniwe yang jahat Tuhan bisa pulihkan, maka saya percaya kita juga bisa Tuhan pulihkan. Saudara yang dikasihi Yesus, kota ini juga adalah lambang pribadi kita Bapak Ibu. Mungkin hidup kita sudah seperti kota Niniwe yang penuh kejahatan, penuh pemberontakan. Tapi pada waktu engkau datang kepada Tuhan, engkau mendengarkan firman-Nya, engkau merendahkan hatimu, engkau meninggalkan cara hidupmu yang lama, berbalik kepada Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan akan mengubah rencananya. Kejahatan yang akan terjadi akan diubah menjadi kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar dari yang 3 hal ini yang Tuhan harus kita lakukan di hari-hari ini. Bahwa dikatakan di situ, pada waktu kita datang merendahkan diri kita, disitulah Tuhan akan memulihkan keadaan kita. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa
sebesar apapun yang kita lakukan. Tetapi ketika ini kita lakukan, Tuhan tidak tahan melihat kita, Bapak Ibu. Asal engkau sungguh-sungguh. Saya mau katakan, apapun pergumulanmu hari-hari ini, dengarkan firman Tuhan ini. Kalau engkau ingin jawaban daripada doamu, belajar dari firman ini. Karena saya sungguh percaya dengan firman ini. Kalau sudah Tuhan yang berjanji, maka Tuhan pasti menggenapi. Kota Niniwe yang begitu bejat, yang begitu jahat, begitu memberontak kepada Allah, tetapi pada waktu mereka dikatakan percaya, mereka merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, berbalik dari cara-caranya yang jahat, Tuhan memulihkan kota Niniwe. Tuhan menggagalkan kecelakaan yang akan menimpa kota Niniwe, karena ada orang-orang yang percaya, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berdoa sehingga kota Niniwe dipulihkan oleh Tuhan. Maka saya percaya mungkin saudara lebih baik dari kota Niniwe. Kalau kota Niniwe saja bisa Tuhan ubah, maka saya percaya kehidupan kita juga bisa Tuhan ubah, asal kita melakukan yang 3 hal ini.